Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita kembali bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah online di bulan November, di minggu terakhir ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tidak akan pernah berkurang di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah keselamatanku. Tidak ada yang lain yang mampu menolong hidup kita kecuali hanya di dalam Yesus. Biar kita mau masuk pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Dia ada kekuatan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kekuatan, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah kami, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah yang selalu ada dan akan terus ada di dalam setiap hidup kami. Mari kita mau pujikan pujian ini kembali dengan sepenuh hati. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan, ku sembah Kau Allahku. Amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di
hidupku. Oh, kami sembahkan. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata buat setiap kami. Kuasa-Mu nyata buat setiap hidup kami. Kuasa-Mu tidak ada tandingannya di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kaulah Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Tuhan, pagi yang indah ini kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Meskipun semuanya kami harus dibatasi saat ini Tuhan. Meskipun kami ibadah hanya lewat online Tuhan, hanya lewat video. Tapi kami yakin, kami percaya semua itu tidak membatasi kuasa Tuhan. Kami yakin dimanapun kami berada, baik kami yang di rumah, kami yang ada di tempat kami masing-masing, kami semua, kami pasti dilawat Tuhan. Roh Tuhan menjamah dan melawat setiap hidup kami pagi hari ini. Kami yakin lewat pujian kami pagi hari ini, banyak orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Lewat puji-pujian kami saat hari ini, kami yang berbeban berat, kami yang datang, kami yang membawa beban hidup kami dibebaskan oleh Tuhan. Kami yakin di saat kami memuji, di saat kami menyembah, di saat kami bersorak bagi nama-Mu, kami akan beroleh kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pimpin ibadah kami Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami yakin kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Kami masuk dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita beribadah meskipun lewat online. Kita akan mulai ibadah kita, pujian kita. Kita mau serukan bangkit. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus
Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, terima kasih Bapa. Engkau ajaib Tuhan, namamu di atas segala-galanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Kita akan sambung pujian kita pagi hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu atas hidup kita. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis. Kebaikan Tuhan hanya untuk anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan dan berharap kepada Dia. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan.
Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan untuk selama-lamanya buat setiap kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Pagi hari ini, lalu sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya kebenaran firman yang akan memerdekakan hidup setiap kita yang percaya kepada Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah Tuhan, pelindung bagi hidup kami. Menara kekuatan kami Tuhan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mazmur 18 ayat 31 mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Mari kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang
hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah perisai hidup kami, pelindung bagi hidup kami. Tuhan, pagi hari ini, sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman itu yang akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Kebenaran firman yang akan menjadi penolong dalam hidup kami, menjadi terang buat jalan hidup kami Tuhan. Kadang-kali kami tidak tahu bagaimana apa yang harus kami perbuat, tapi lewat kebenaran firman-Mu, kami tahu apa yang harus kami pilih, jalan mana yang harus kami lewati. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mengerti bahwa Yesus selalu ada dan akan terus ada di dalam setiap hidup kami. Tuhan, berapa pujian yang sudah kami naikkan pagi hari ini kepadamu. Biar semuanya ini menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, yang senantiasa memberkati buat hidup kami. Dan kami yakin lewat ibadah kami pagi hari ini, lewat puji-pujian, kebenaran firman yang akan kami dengar, itu yang akan memberkati hidup setiap kami. Khususnya semua sidang jemaat Tuhan, kami semua boleh dilawat oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, pagi hari ini, kuasa Tuhan menguasai hidup kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Kami sambut semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji-pujian sampai di sini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah 9 bulan kita tidak bertemu, saat ini kita bertemu karena kasih dan karunia Tuhan. 9 bulan kita telah lewati suasana yang berbeda dengan hari-hari sebelum itu. Tentunya banyak hal yang kita alami. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Saya ingin saudara masing-masing di rumah kita mau menyanyikan satu pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Satu kali lagi. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Hari demi hari kita lewati. Makin hari bukan makin bertambah baik, tapi makin hari makin banyak persoalan yang kita nikmati. Mereka yang bekerja mengalami kesulitan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Ada yang dipotong gajinya, ada yang penghasilannya berkurang bahkan tidak ada sama sekali.
Namun pujian tadi katakan, Allah mengerti dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita alami seperti ini. Kita hidup di dalam ketakutan. Takut penyakit, takut apa yang akan kita pakai untuk kebutuhan rumah tangga kita. Banyak ketakutan yang kita hadapi. Dan seolah-olah kita sudah tidak memiliki jalan keluar. Ketika kita ada di dalam satu ruangan yang terkunci, seperti murid-murid saat itu, Tuhan hadir. Tuhan mengerti keadaan murid-murid saat itu. Ketakutan kepada orang Yahudi karena berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka dalam ketakutan. Dan Tuhan mengerti persoalan yang dihadapi murid-muridnya. Tidak dibiarkan mereka melewati kesukaran itu seorang diri. Ayat ini mengatakan Tuhan datang. Sekalipun mereka ada di suatu tempat yang terkunci, tapi Tuhan dapat menerobos masuk. Dalam situasi yang bagaimanapun, bukan terlalu sulit buat Tuhan untuk hadir dalam kehidupan atau masalah kita. Dia akan selalu datang karena Dia tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia hadir untuk memberikan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang saudara alami. Dan saya yakin Tuhan juga tidak akan membiarkan saudara, tidak akan membiarkan saya bergumul seorang diri. Dia datang memberikan damai sejahteranya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita memberikan satu harapan yang besar. Kekacauan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran disingkirkan karena Dia datang membawa damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dia menyampaikan satu berita, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu.
Saudara, hari ini saudara memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tidak bisa dihapuskan oleh segala masalah yang kita hadapi. Dia selalu hadir ketika kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan takut dan gelisah. Dia selalu hadir. Dan kehadiran Tuhan memberikan satu jalan keluar dengan memberikan kepada kita damai sejahtera. Alangkah indahnya apabila setiap hari saudara memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara tak akan merasakan perasaan tertekan, gelisah, takut. Kalau saudara memiliki damai sejahtera dari Tuhan, apapun boleh terjadi di sekeliling kita, dalam kehidupan kita pun boleh terjadi. Tapi ketika damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa untuk melewati masa-masa yang sulit. Yang perlu kita perhatikan sekarang, saudara, bagaimana supaya Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Seringkali Tuhan hadir, namun saudara dan saya tidak menyadari kehadirannya. Mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita butuh damai sejahtera Tuhan. Karenanya kita juga membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, kita baca di dalam Mazmur pasal 4 Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Ayat 4 sampai 5. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudaraku sekalian, saudara merasakan kasih Tuhan? Atau saudara berkata enggak? Kalau saudara berkata tidak, saudara menjadi orang percaya yang rugi besar. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Setiap hari Tuhan memberikan kasih setianya kepada saudara dan saya. Setiap malam ketika saya mau masuk dalam istirahat, sepanjang hari itu kami renungkan bahwa kami hidup karena kasih setia Tuhan. Bila mana kita menyadari bahwa hidup kita ini karena kasih setia Tuhan, maka saudaraku sekalian, sepatutnya dan seharusnya saudara dan saya
selalu mengucap syukur. Saudara mungkin pikir untuk mengucap syukur harus menerima sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau saudara mau renungkan, sesuap nasi yang saudara telan hari itu adalah karena kasih setia Tuhan. Saudaraku sekalian, hari-hari ini, selama 4 minggu ini, betapa Tuhan berbicara kepada saya pribadi tentang kasih setianya. Seperti film yang sedang diputar, dari awal sampai akhir, saya melihat betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Mulai dari anak-anak kecil sampai mereka dewasa, dari persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami tahu kalau kami bisa melewati semuanya itu hanya karena kasih setia Tuhan. Sekarang, apa yang saudara patut berikan kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan terima kasih kita kepada kasih setianya? Mazmur tadi katakan, masuklah dengan ucapan syukur, nyanyikanlah puji-pujian. Saudaraku sekalian, kalau saudara mau naikkan pujian dari hari-hari hidup saudara sekarang, kapan saja Roh Kudus menggerakkan saudara untuk menaikkan pujian, naikkan pujian syukur saudara kepada Tuhan, maka ketika saudara menaikkan pujian syukur saudara, maka hadirat Allah akan turun ke atas hidup kita, dan itu yang akan memberikan damai sejahtera. Saudaraku sekalian, seringkali kita menganggap pujian-pujian itu hanya sekedar saja. Tidak, saudara. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang sudah saudara nikmati setiap hari. Jangan saudara pikir, kembali saya katakan, jangan saudara pikir kalau terima berkat besar itu baru perlu menaikkan pujian syukur. Enggak. Setitik apapun, sedikit apapun yang kita nikmati, saudaraku sekalian, patut kita mengucap syukur. Naikkanlah pujian kepada Tuhan. Ada ayat yang mengatakan Tuhan bertata di atas pujian umat-Nya. Kalau saudara menaikkan pujian, maka Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Dan kehadiran Dia memberikan damai sejahtera. Saudaraku, masa-masa yang seperti sekarang ini, saudara butuh damai sejahtera. Oleh karena itu, jangan tutup mulut saudara. Naikkan pujian bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, ketika Roh Kudus menggerakkan saudara menaikkan pujian, biarlah saudara buka suara saudara, naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan dikuatkan. Saudara akan memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, sekalipun masalah persoalan hari ini belum selesai.
tapi sukacita Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini cara saudara dan saya dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, enggak sulit, tidak sulit. Hanya saudara menaikkan syukur, pujian syukur, maka hadirat Tuhan datang dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Amin. Mendekatlah kepada Allah. Jadi saudara menaikkan pujian, maka hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara harus berusaha mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Tuhan tuh mau dekat dengan saudara. Tapi sayang, kita yang seringkali acuh tak acuh, tidak mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita pikir tidak ada gunanya. Saudaraku sekalian, situasi seperti saat ini, kita sangat membutuhkan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk Dia datang, maka saudara dan saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, ayat tadi katakan, maka Tuhan akan mendekat. Saudara, jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan diam, padahal Tuhan gak pernah diam. Sekalipun saudara diam, Dia selalu ingat kepada saudara. Dia selalu memperhatikan kita. Apalagi kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya Tuhan mendekat kepada kita? Ya apa sih caranya? Bagaimana caranya? Saudaraku sekalian, langkah yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu berdoa. Berdoa, puji-pujian, menyembah Tuhan. Ketika saudara melakukan ini, maka Tuhan senang. Tuhan akan dekat dengan saudara. Dan ketika Dia dekat dengan saudara, kembali saya katakan, hati saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini. Karena peristiwa ini membuat saya belajar, ya saya ulangi, belajar untuk konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Jam-jam yang biasanya tidak saya perhatikan, maka saya mulai memperhatikan. Setiap jam 5 sore, waktu itu tidak ada yang bisa mengganggunya. Saya khususkan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya,
Saudara, jam 5 sore selalu saya khususkan. Kalau ada sesuatu acara, mungkin anak saya katakan, ayo Ma ikut, kita keluar sebentar. Ketika itu melewati jam 5 sore, maka saya akan berkata enggak. Saya harus apel kesetiaan kepada Tuhan. Saya mulai belajar membiasakan diri jam 5 sore itu adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selalu setiap malam saya berdoa, Tuhan terima kasih, ajar saya selalu setia untuk membangun hubungan dengan Engkau. Karena pada saat itulah damai sejahtera-Mu selalu menguasai hidup kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Saudara, yang pertama, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah Dia. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan, jangan sekedar membaca, tapi apa yang ada di dalam firman Tuhan itu kita renungkan. Berapa hari yang lalu kami membaca dalam Mazmur. Sementara kami membaca, ya setiap malam saya berdoa bersama-sama dengan suami saya membaca firman Tuhan. Dan ketika saya membaca firman Tuhan itu bercerita tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh penulis Mazmur. Dan kata-kata itulah berbicara banyak dalam kehidupan saya pribadi. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup saya? Tuhan melakukan sesuatu, perkara-perkara yang ajaib. Bahkan sepertinya saya melihat putaran film bagaimana Allah luar biasa dalam mengatur kehidupan ini. Ketika saya berdoa setelah baca firman Tuhan, berdoa, air mata saya mengalir. Saya merasa itu juga saya alami, Tuhan. Dan ketika kita merasakan itu, maka kita ingin hidup lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, belajar membaca firman Tuhan dan sekaligus merenungkan. Renungkan sampai saudara mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan itu. Yang ketiga, langkah yang ketiga untuk dapat mendekat dengan Tuhan, yaitu kalau kita baca di dalam Amsal yang ketiga ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Akuilah Tuhan di dalam segala langkahmu. Artinya saudara, kalau saudara mau melakukan sesuatu, jangan saudara putuskan sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, akuilah Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Serahkan semuanya. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, katakan aja sama Tuhan,
Tuhan nggak tahu saya harus berbuat apa. Kiranya Tuhanlah yang mengaturnya. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidupku. Karena kehendak Tuhan itulah yang selalu terbaik buat hidup kita. Ketika kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, saya yakin Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak akan berjalan sendiri. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di dekat kita, nggak peduli apa yang terjadi. Karena saudara tahu, ada tangan kuat yang selalu akan menopang kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, biarlah kita selalu bersekutu dengan orang-orang yang seiman. Karena dengan demikian kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan saudara berkata, aku gak butuh saudara seiman. Aku butuh si A, si B yang mungkin tidak seiman dengan kita. Saya mau katakan, yang seiman itu perlu, karena akan membantu kita, menopang kita untuk melewati hari-hari hidup kita. Ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu kita selalu perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani hidup ini. Apa yang akan terjadi hari esok kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, bila mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita, semuanya akan mampu kita lewati sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat saudara-saudara kekasih Tuhan, sidang jemaat GBT Immanuel Krembung. Cukuplah kita berjumpa meskipun tidak secara langsung, namun kesempatan ini akan kami pakai untuk bersaksi apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Salah satu apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sekitar 4-5 tahun yang lalu, kami membeli tanah di Trawas, harganya 125. Kemudian karena
tidak terpakai, tidak jadi kami membangun rumah, akhirnya kami jual. Sudah saya tawarkan sekitar 2-3 tahun, tidak ada yang membeli karena si pemilik, yaitu saya, menawarkannya terlalu tinggi, saudara. 350 juta. Itu bahasa Inggrisnya tidak mekakat, saudara. Tapi orang lain mengatakan itu terlalu mahal. Beda dengan apa yang Tuhan perbuat untuk anaknya. Orang menelpon, begitu diberitahu harga 350 juta, mereka mundur. Bahkan tidak menawar. Tetapi pada bulan Januari 2020 kemarin, ada orang yang menelpon kami dengan permintaan harganya itu 250, ditawar 250. Buat kami itu sudah bagus karena sudah 2 kali lipat. Sedang harga tanah tetap tidak ada kenaikan. Namun waktu kami berunding dengan istri, dia mengatakan, "Sik Pak, kita bawa dalam doa." Ya sudah, kita berdoa tiap malam, kita bawa dalam doa. Dapat seminggu, orang tersebut menghubungi kami dengan mengatakan harga 300, menawar harga 300 dan bertanya, apa enggak bisa turun? Kami turunkan 10 juta. Ternyata akhirnya deal dengan harga 330. Bayangkan saudara, harga 330 dengan belinya hanya 125. Itu keuntungan yang diberikan Tuhan terlalu besar sekali. Oleh sebab itu, kami membagi sukacita itu buat saudara-saudara sidang jemaat GBT Immanuel Kerembung. Betapa hati kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang indah. Dan kebetulan, bukan kebetulan namanya saudara, mohon maaf, tepat pada waktu itu anak kami sorenya, begitu deal harga itu 330, sorenya itu anak kami mengatakan ingin beli rumah KPR. Ya sudah, kita bersyukur karena Tuhan sudah kirimkan berkat. Orang yang dikirim Tuhan untuk membeli, ini demikian baiknya sampai mengalahkan penjual tanahnya. Dia diminta untuk membayar DP supaya tidak batal perjanjiannya. Itu 100%. Mengirim uang tanpa meminta sertifikat, tanpa meminta surat-surat PBB. Berjalannya waktu, akhirnya kita bisa tanda tangan di depan notaris, serah terima, jual belinya. Semua berjalan lancar. Kami tidak habis-habis mengucap syukur karena demikian baiknya Tuhan di dalam memelihara anaknya. Terima kasih. Amin.